Alhamdulillah. Ya udah Pak Novan direkam ya. Jadi yang merekam Pak Novan nih. Ya, Oke. Ustadz bisa share screen gitu. Ya, saya bisa share screen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Mohon Ini maaf kita juga partisipan yang sambil lain. nunggu yang lain Ustadz, jadi sekalian nunggu yang lain jadi rame nih. Ya kalau rame, kalau yang lama keluar pada pulang ini kayaknya filmnya nggak jadi. Iya. Baik, kita mulai aja ya. Nggak apa-apa. Bercandaan. Pak Novan bisa udah, tolong ininya pun, chargernya pun udah mau mati nanti ini HP-nya, laptopnya. Tuh. Banyak pihak yang terlibat. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmatnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih pada Ustadz Agung Maspodo, jazakallahu khair yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan kajian sejarah Islam pada kesempatan hari ini tentang pembukaan Konstantinopel yang ketiga. Alhamdulillah beliau juga sudah menyiapkan materi, mudah-mudahan kita bisa menyimak. Terima kasih juga pada para peserta yang sudah hadir. Mohon maaf atas keterlambatan ini karena masalah teknis. Mudah-mudahan waktu ini kita diberikan keberkahan dan kita luruskan niat, semoga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sama-sama meluruskan niat, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Tidak berlama-lama lagi kepada Ustadz Agung Maspodo untuk dipersilakan menyampaikan materinya. Terima kasih. Pak Novan, jangan lupa di-record. Siap, sudah berjalan. Ya, siap. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Norman, Pak Novan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan serta kesehatan agar bisa melewati masa-masa pandemi ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesabaran dan kemudian diberikan kehidupan yang berkah dan juga kematian yang husnul khatimah. Mudah-mudahan untuk kita semua, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini bagian ketiga dan saya akan share beberapa slides yang terkait dengan itu. Sebelum lupa ya, mungkin saya berikan catatanlah di sini. Karena nanti kalau masuk ke sesi keempat, itu kita akan menggunakan peta 3 dimensi ini. Ya, saya lagi mencoba membuat mungkin saya bisa mengakses dari dua devices. Satu dari laptop untuk slide dan verbalnya. Saya kepingin mungkin nanti ada kayak mungkin kamera atau apa yang bisa memproject ini, jadi nanti mungkin bisa selang-seling kita antara antara presentasi, kemudian slides, kemudian juga movement yang bisa kita gerakkan di papan ini di sebuah market lah ya, karena market yang saya buat sendiri, kota Konstantinopel nih, kalau kelihatan sekilas nih kota Konstantinopel. Pada masa Kaisar Konstantin ke-11 atau sekitar tahun 1453 ketika Muhammad Al-Fatih atau Muhammad kedua, Mehmed Ats-Tsani bin Murad Tsani ini mencoba mewujudkan nubuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nubuah yang dikenal sebagai hadis la tuftahanna itu, yang sudah pernah kita bahas beberapa kali di sesi-sesi sebelumnya. Itu note saja nanti untuk berikutnya. Baik, saya akan share slide ini dulu. Baik, insya Allah untuk tanggal hari ini 28 Juni, Mushola Al-Mumtaz, kajian duha, tarikh dunia Islam, bagian ketiga.
Nah, ini sementara sebelum kita menggunakan market 3 dimensi tadi, bayangkanlah kotanya itu Konstantinopel itu seperti ini. Jadi kalau kita lihat nih kota Konstantinopel ini di sebuah semenanjung lah seperti itu ya, terdiri dari 7 bukit. Kalau kita lihat di sini ada 7 bukit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari Topkapi ini sampai ke Edirne Kapo. Kemudian yang ketujuh ini agak ke selatan. Satu-satunya yang menjorok keluar di sini. Kemudian di tengah-tengah ini ada lembah Likus Valley ya, satu sungai yang membelah dari luar kota sampai ke dalam, keluar ke sini. Tentu saja tidak sama dengan Istanbul sekarang ya, sudah ada pengurugan dan kemudian di Yeni Kapo ini ada pelabuhan besar. Sekarang sudah diuruk nih. Cukup besar di sini dan kemudian ada terowongan ke sisi Asia ya, Eropa ya. Kalau tidak salah namanya itu saya lupa. Yang jelas di sini ada terowongan di bawah laut, di bawah dasar laut, keluar nanti di sisi Asia. Ini Konstantinopel. Konstantinopel ini di sisi Eropa, di sebelah selatan ada Laut Marmara, kemudian ada Galata, di sebelah kanan Galata atau di sebelah timur Galata ini ada Selat Bosforus nih. Nggak kelihatan nih, kelihatannya sedikit saja nih kalau bisa melihat gerakan dari dari mouse saya ini Selat Bosforus terus sampai ke utara sampai ke Laut Hitam. Nah, ini kemudian ada teluk di sini, teluk namanya Golden Horn atau Haliç gitu saja. Dan nanti di depan sini di pintu atau di muara dari teluk ini ada rantai yang menutup, bisa dibuka tutup ya, menghalangi kapal-kapal untuk masuk ke pelabuhan yang ada di Golden Horn. Inilah Konstantinopel pada waktu itu, di tahun tersebut ya, 1453. Nah, beberapa hal yang perlu dicatat oleh kita ini adalah bahwa Mehmed itu ketika dia menjadi sultan usianya sekitar 20 tahun, ada yang mengatakan 19, ada yang mengatakan 21, tapi ya usia-usia belia sebenarnya. Itu adalah kesempatan kedua ya. Jadi yang pertama waktu masih belasan tahun, kemudian menjelang 20 tahun dia menjadi sultan yang kedua setelah ayahnya meninggal dunia. Bagaimana dan apa yang dilakukan pada periode pertama sudah silahkan disimak di kajian kedua. Kali ini kita sudah masuk kajian ketiga, sudah melewati masa itu. Nanti tolong pertanyaannya diarahkan ke periode pembahasan kita. Tahun 1451, jadi sekitar 2 tahun sebelum Latuf Tahana atau sebelum pembebasan Konstantinopel itu tahun 1453. Ya. Jadi dia sempat bertahta selama kurang lebih 2 tahun sebelum melaksanakan misi terbesar itu. Nah, selama dia menjadi atau ketika dia sudah tidak lagi bersama ayahnya yang sudah meninggal dunia, dia sempat sebenarnya meragukan loyalitas Perdana Menterinya yang bernama Chandarli Halil Pasha. Kalau di dalam gambar ini ya, Wundername ini digambarkan di sini, ketika dia menjadi sultan, semua menteri-menteri termasuk Perdana Menterinya kemudian memberikan berlutut ini ya, berlutut ini bukan mencium kaki, berlutut di hadapan Mehmed ya sebagai bentuk loyalitasnya, gesture atau gerakan yang menunjukkan kalau dia itu loyal. Namun Mehmed tahu atau menduga paling tidak bahwa Chandarli Halil Pasha ini dahulu ketika menjadi sadrazam atau menjadi perdana menteri bagi ayahnya Murad II, sempat beberapa kali sebenarnya di dalam sejarah itu digambarkan bahwa dia ini sempat beberapa kali mempengaruhi ayahnya Mehmed untuk menerima upeti atau menerima hadiah ya istilahnya, hadiah dari Kaisar Konstantinopel sebagai ganti dari pengepungan atas kota tersebut. Ya. Dan ini sebenarnya tidak disetujui atau kurang disetujui oleh para ulama sebenarnya ya pada waktu itu. Namun ada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh Murad yang kemudian tidak terlalu disepakati lah oleh Mehmed sebenarnya. Tapi dia waktu itu masih kecil dan bukanlah seorang syehzade, seorang pangeran yang digadang lah istilahnya, yang persiapkan oleh ayahnya untuk menggantikan dirinya. Jadi waktu itu dia tidak terlalu banyak mengambil, tidak protes atau tidak secara terbuka, paling tidak secara terbuka menyampaikan keberatannya kepada ayahnya.
Namun dia sudah cukup cerdas untuk melihat bahwa sebenarnya Chandali Halil Pasha ini punya sesuatu yang mencurigakan di belakangnya. Dan Mehmed II kemudian untuk mengantisipasi ini mengangkat Zaganos Pasha ya, sebagai Sadrazam Sani. Sadrazam Sani itu maksudnya wakil Perdana Menteri atau Perdana Menteri kedua, dan Syihabuddin Pasha sebagai Sadrazam Salis ya. Jadi Perdana Menteri yang ketiga atau wakil Perdana Menteri seperti itu. Memang bahasa Turki ini Osman Leja ini banyak mengambil dari bahasa Arabnya, ada sekitar 60% bahasa serapan itu. Sehingga kita ketemu Athani, Ewel gitu. Ewel itu maksudnya dari kata awal. Salis Sani ini dari Athani dan Thalatha atau Thalith. Ya, untuk mengimbangi, jadi diangkat dua orang, Zaganos Pasha dan Syihabuddin Pasha ini untuk mengimbangi, atau paling tidak ketika nanti ada masalah-masalah berat yang harus dirundingkan, memang tidak hanya berhadapan dengan Chandali Halil, tapi bisa meminta bantuan, meminta pandangan secara resmi kepada dua orang yang lebih dia percayai, yaitu Zaganos Pasha dan Syihabuddin Pasha. Nah, di dalam tarikh Turki Utsmani yang ditulis oleh Dr. Ali Muhammad As-Solabi itu, peristiwa ini mengingatkan kita ya kepada maaf ini kok geser-geser nih. Bentar. Mengingatkan kita kepada sebuah ayat di dalam surah Al-Anfal, yaitu ayat ke-63, sebenarnya dari 62 itu ya. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ya, Al-Hafiz Ibnu Katsir, ayat ke-63 ini yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'allafa baina qulubihim. Sesungguhnya Allah yang menyatukan hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, seandainya engkau berinfak ya, apa yang ada di bumi, jadi seluruh isi bumi, seluruh apa yang engkau bisa kumpulkan di atas bumi ini jami'an, ma allafta baina qulubihim. Tidaklah cukup atau tidaklah mampu atau tidaklah memungkinkan bagimu untuk mempersatukan hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum. Sesungguhnya kunci hati itu ada pada Allah. Jadi Allah lah yang mengikat hati-hati mereka. Hati-hati mereka itu. Innahu azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Jadi kenapa diarahkan kepada ayat ini ketika fase masa-masa awal Mehmed menjadi sultan sepenuhnya, jadi tidak lagi dibayang-bayangi oleh keberadaan ayahnya, adalah ketika semua orang yang hadir pada waktu penobatannya itu, hadir ketika dia sedang dinobatkan itu, sebenarnya ya masing-masing tentu saja punya kepentingan. Tidak semuanya menempatkan kepentingan umat atau kepentingan kesultanan emirat ini. Nah, waktu itu baru berupa satu emirat atau satu kesultanan lah paling tinggi, belum bisa disebut daulah apalagi kekhilafahan pada waktu itu. Menghadapi masalah yang cukup pelik karena Turki ini atau budaya Turki Utsmani ini cukup banyak menyerap dari peradaban tata kelola negara ya, tata kelola negaranya banyak dia serap atau banyak mereka serap dari Bizantium, dari Romawi Timur. Hanya saja yang jadi masalah itu bukan hanya struktur kenegaraan sistemnya saja yang dia copy atau yang dia ambil, diadaptasi, namun juga ada hal-hal buruk di antaranya, yaitu perseteruan dan kemudian intrik-intrik yang ada di kalangan elit istana atau elit pemerintahan. Itu juga ternyata cukup berimbas. Ya. Cukup berimbas. Sehingga Dr. Ali Muhammad As-Solabi itu mengingatkan bahwa ketika kita dalam satu perjuangan, wa'allafa baina qulubihim, Allah yang mengikat hati kita. Jadi seseorang bisa sebarisan dengan kita dalam waktu yang lama, itu merupakan sebuah nikmat. Karena apa? Karena di luar sana kita akan temukan banyak sekali orang, walaupun dia di dalam satu organisasi, satu wadah, namun tidak bisa bersatu hatinya. Yang satunya kemana, yang satunya kemana lagi. Makanya Allah memberikan permisalan, lau anfaqta ma fil ardi jami'an, seandainya kau habiskan uangmu yang ada di muka bumi ini seluruhnya, sekadar untuk mengikat hati manusia, ma'allafta baina qulubihim. Tak akan mungkin kalian bisa mengikatnya. Karena itu adalah hak prerogatif Allah. Walakinallaha allafa bainahum. Ya. Nah ini ya kita ketahui bahwa ya kecenderungan atau kecondongan seseorang kepada sesuatu hal yang sifatnya duniawi itu adalah sesuatu hal yang real. Jadi tidak perlu kita
tidak perlu kita bersedih hati, berkecil hati ketika kita mendapati saudara seperjuangan kita tiba-tiba tidak di dalam rel yang sama atau tidak lagi di dalam suatu barisan. Ya. Itu sesuatu hal yang maklum, sesuatu hal yang biasa saja. Ya. Jadi itu pertama kita bisa mengambil hikmahnya di sana. Nah, di sisi yang lain, kemarin kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu ada yang mengangkat nama yang namanya Orhan, ya. Shahzadeh Orhan. Ini pamannya dari Mehmet. Orhan ini adalah seorang yang ya tidak terlalu banyak sebenarnya dibahas atau jarang-jarang diangkat, ya, sekali-sekali saja diangkat. Ini sebenarnya tawanan politik Bizantium. Kenapa tawanannya di dalam tanda petik? Karena yang dimaksud dengan tawanan di sini adalah dia menawankan dirinya. Jadi dia menawarkan dirinya untuk ditawan sebagai suatu leverage, ya, sebagai suatu suatu daya inilah satu kekuatan diplomatik lah. Jadi dia menggunakan dirinya sebagai satu kekuatan, memberikan suatu keunggulan bagi Bizantium ketika nanti berhadapan dengan Mehmet. Namun satu hal yang dia tidak pahami dari Mehmet ini, dia tidak sama seperti ayahnya dalam hal urusan ketegasan masalah diplomasi. Jadi Orhan merasa dulu dia bisa menekan sedemikian rupa Murad kedua, ya, ayahnya Mehmet kedua ini. Namun kali ini Mehmet tidak sama sekali bisa ditekan. Jadi beberapa kali Kaisar Konstantin ke-11 itu mengatakan kalau engkau tidak menuruti kami, maka kami akan membinasakan atau mengeksekusi pamanmu yang namanya Orhan. Kata Mehmet, silahkan saja. Ya, silahkan saja, saya tidak ada kepentingan dengan dia. Dan kalaupun saya berada di tempatnya tertawan, maka dia pun tidak harus membantu saya. Dia pun tidak harus melepaskan saya, dan dia tidak harus mengorbankan kepentingan yang lebih besar hanya untuk diri saya. Jadi itu yang membuat sikap tegas itu yang membuat nanti Chandarli Halil Pasha beberapa kali menulis surat, dan surat itu nantinya ditemukan ketika pembebasan Konstantinopel. Ya, di dalam surat itu dia memberikan advice, memberikan arahan seperti apa orang yang dihadapi ini, seperti apa Sultan Mehmet kedua ini. Dia tidak sama seperti ayahnya untuk urusan diplomasi. Juga ada masalah-masalah lain di wilayah Anadolu, ya, wilayah Anatolia, sisi Asia dari Turki Utsmani, yaitu pemimpin Karaman. Karaman ini beylik sebenarnya. Jadi kalau mau review sedikit, ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa suku Turki ini kan datang dari Asia Tengah, ya, di bawah satu suku besar yang namanya Kaye, ya. Nah, suku Kaye ini kemudian sampai ya mengembara, kemudian masuk Islam dan sampailah ke wilayah yang disebut dengan Anatolia atau Asia Kecil. Nah, di sini dia bersama dengan beylik-beylik yang lain, atau ya katakanlah satu perkumpulan keluarga kecil gitu, ya, satu kelurahan atau satu wilayah kecil yang berjejer di sebelah barat persis berhadapan dengan Bizantium. Nah, di belakang ini yang membackup semua ini adalah waktu itu disebut dengan dinasti Seljuk atau Kesultanan Seljuk atau Seljuk of Rum, ya, Seljuk Rumi, ya, seperti itu. Nah, kenapa perlu diceritakan? Karena waktu itu tidak semua beylik ini sepakat dengan cara pendekatan beyliknya Osmanlı, ya, Osmanlı beylik. Tidak sepakat dengan semua pandangan Osman Gazi, ya. Kita tahu kan dari Osman Gazi sampai ke Orhan Gazi sampai ke Mehmet itu, ya, ada sekitar 6 sultan, ya. Sultan Mehmet itu sultan ke-7. Nah, Ibrahim Bey ini adalah salah seorang kepala suku dari Karaman, ya. Dan dia sempat kemudian menimbulkan satu masalah di belakang. Jadi ketika Mehmet sedang mempersiapkan untuk membebaskan Konstantinopel, dia melakukan suatu manuver-manuver militer di belakang, di garis belakang, di daerah Anadolu, di sisi Asia. Dan itu kemudian menuntut Mehmet untuk melakukan mengirim pasukan untuk menetralisir ancaman ini. Karena kalau Ibrahim Bey itu timingnya bagus, dia melakukan itu pas Mehmet sedang mengepung Konstantinopel, hasilnya atau dampaknya bisa sangat fatal. Ya. Sebagaimana Murad seringkali diganggu oleh pemberontakan atau gangguan-gangguan di belakang. Nah, dari inilah kemudian Chandarli Halil Pasha itu bawanti-wanti emperor, ya, atau kaisar dari Konstantinopel ini, bahwa Mehmet ini dalam banyak hal dia lebih tegas dan keras, ya, dibandingkan ayahnya. Nah, ini kemudian dijelaskan ibrohnya oleh Dr. Ali Muhammad As-Solabi dengan menyampaikan atau dengan mengangkat tema, yaitu
yang beliau ambil dari surah Al-Anfal ayat ke-64, persis setelah 63. Ya, saya ingin membacakan yang 61 dan 62 secara singkat saja sebelum saya masuk ke 64 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-61 surah Al-Anfal, wa in janahu lis-salmi, ya, lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jika mereka cenderung kepadamu atau cenderung untuk mencari suatu keselamatan atau perjanjian damai, ya, as-salmi itu, wa in jahanu, ya, wa in janahu lis-salmi, kalau mereka cenderung kepada suatu perdamaian, fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah, maka hendaklah kalian juga cenderung kepada perdamaian dan bertawakallah kalian kepada Allah. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa yuridu ay yakhda'uka, ya. Seandainya di dalam perdamaian itu mereka itu sebenarnya punya rencana lain, kalau mereka menginginkan satu pengkhianatan atau menipu, ya, khada'a itu menipu, ya, atau membohongi. Wa yuridu ay yakhda'uka, kalau mereka itu ternyata aslinya pura-pura apa namanya damai, tapi sebenarnya aslinya ingin mencelakakan kalian atau mengkhianati kalian, fa inna hasbakallah, maka kalian cukuplah bertakwa atau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Sesungguhnya Allah itu dialah yang Maha memberikan bantuan kepadamu, ya, dan juga mendorong kaum mukminin untuk memberikan bantuan kepadanya. Nah, baru masuk ke ayat 64, tadi 63 sudah. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, hasbukallah, cukuplah Allah saja sebagai penolongmu, wa manittaba'aka minal mu'minin, dan bersama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam konteks ini, ya, ketika kita di dalam satu garis perjuangan dan kemudian ternyata ada orang-orang yang selama ini satu barisan dengan kita ternyata malah menyeberang atau malah membuat onar di dalam barisan kita sendiri, maka bertawakal kepada Allah dan kemudian kita atasi itu semua. Dan kita cukup dengan Allah Subhanahu wa taala saja, dan cukup dengan orang-orang yang mengikuti garis perjuangan ini dari kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Jadi tidak perlu kita sedih, tidak perlu kita kemudian gusar atau gelisah, ya, ketika ada orang-orang yang selama ini kita anggap saudara kita atau saudara seperjuangan kita satu barisan, tiba-tiba kemudian menghilang, tiba-tiba berada di seberang atau berlawanan dengan kita, maka Mehmet juga sudah menghadapinya. Rasulullah dulu waktu di Uhud juga pernah ditinggalkan oleh kaum munafikin, ya. Rasulullah berangkat dengan 1000 kekuatan, ternyata 300 di antara mereka, hampir sepertiganya, menarik diri. Sehingga Rasulullah SAW hanya maju ke Uhud itu dengan 700, kurang lebih 700 pasukan. Ya. Jadi seperti itu. Ini saya kasih judul The Other Side, sisi yang lain yang mungkin jarang kita dapati. Ya. Nah, di sisi yang lain kita mengetahui bahwa Mehmet ini juga tidak mentang-mentang gitu. Jadi tidak karena Konstantinopel itu sudah di depan mata, wilayahnya sudah dipreteli oleh sultan-sultan sebelumnya, ya. Bukan hanya karena dia punya rencana yang bagus dan dia bisa mengerahkan pasukan dalam jumlah yang banyak, terus kemudian dia tidak merasa sudah siap atau sudah unggul sedemikian rupa. Jadi ada satu kebiasaan Mehmet yang dia lakukan menjelang 1453, tahun 1453 itu adalah dia biasa mendatangi barak-barak militer atau camp militer itu pada malam hari dan kemudian memantau, ya, berapa banyak orang yang ada di masjid, berapa banyak orang yang ada di kedai, berapa banyak orang yang berkumpul, berapa banyak orang yang mengikuti latihan-latihan manuver, menjaga fisiknya dan seterusnya. Berapa banyak orang yang menghabiskan waktunya dengan berbaring-baring, misalnya seperti itu. Jadi Mehmet punya kebiasaan untuk sidak, ya, kalau bahasa kita sidak, ya. Melakukan kunjungan-kunjungan tidak terjadwal. Dan mereka juga tidak mengetahui kalau sedang didatangi atau sedang dikunjungi oleh Sultan Mehmet itu sendiri, sehingga mereka ya menganggap itu biasa saja. Dan Mehmet kemudian memberikan kepercayaan ini kepada para Yawusnya nih, pada pasukan-pasukan disiplinnya, untuk menandai mana-mana kesatuan, mana-mana barak yang
masjidnya kosong. Mana-mana barak dan kesatuan yang misalnya ada terjadi keonaran di barak atau di tangsi militernya itu. Dicatat semua. Dan nanti dengan catatan inilah Mehmet menyusun pasukannya. Jadi mereka-mereka yang banyak melakukan maksiat itu diletakkan di paling belakang, mereka-mereka yang paling soleh, ya tentara tapi soleh, ini mereka diletakkan di bagian-bagian depan. Dari sini inilah metode penyeleksian yang paling objektif yang bisa dilakukan pada waktu itu. Jadi dia tidak perlu memberitahukan kedatangannya. Bisa dibayangkan kalau seorang kepala negara datang ke satu tempat dengan rombongannya, dengan sirinenya, ya, pengawalannya, maka otomatis rakyat pun akan menyesuaikan dengan kehadiran itu. Tapi kalau didatangi, ya layaknya seperti Umar bin Khattab malam hari mendengarkan keluh kesah dari masyarakatnya tanpa orang itu tahu bahwa yang mendengar ini khalifah. Ya, sampai ada yang mengatakan seandainya khalifah ini orang yang baik, pasti dia sudah memenuhi kebutuhanku ini. Umar nangis mendengarkan itu dan kemudian besoknya balik membawa apa-apa yang diperlukan oleh mereka. Jadi seperti itulah kebiasaan apa istilahnya kalau di Indonesia itu belusukan, tapi belusukan yang betul-betul belusukan. Jadi bukan belusukan yang dengan kamera-kamera atau media-media, tapi betul-betul mendatangi untuk mendengar aspirasi, mendengar permasalahan mereka. Nah, ini Dr. Ali Muhammad Shalabi kemudian menggunakan ayat 66, tadi kan 64, 65 dan 66 sebagai penggambaran kenapa Mehmet melakukan ini. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi yuharridul mu'minina 'alal qital. Wahai nabi, berikan semangat, ya. Semangatilah kaum mukminin untuk berperang. Jadi yang dilakukan oleh Mehmet juga ya datang turun memberikan semangat, ya. Mendorong, memberikan evaluasi. Jadi semangat bukan hanya semangat saja tetapi berdasarkan data. Iyyakum minkum isyruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya ada 20 isyruna sabirun, 20 orang yang sabar bisa mengalahkan yaghlibuna mi'atain 200. Itu kan perbandingan 1:10. Atau kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan, ya, alfan. Jadi seandainya ada di antara kalian mi'ah, ya, 100 orang, yaghlibu alfan, bisa mengalahkan 1000 orang, minal ladzina kafaru, dari kalangan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi 100 bisa mengalahkan 1000. Itu sama, 1:10, ya, 1:10. Syaratnya atau kondisinya adalah bi annahum qaumul la yafqahun. Sesungguhnya orang-orang yang diperangi itu adalah orang-orang yang tidak memahami Allah, tidak mengerti dan tidak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ke-66-nya, al-ana khaffafallahu ankum. Dan sekarang kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan ringankan bagi kalian. Wa alima anna fikum dha'fa, karena Allah memahami ada di antara kalian itu orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tidak mungkin mengikuti standar yang 1:10 tadi. Satu orang bisa mengalahkan 10 orang. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain. Maka dari itu, kalau kalian sedang mengalami satu kemunduran, satu kelemahan, dha'fa tadi, mengalami satu kemunduran atau kelemahan iman, maka kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyyakum minkum mi'atun, seandainya ada 100 orang as-sabirah yang sabar, yaghlibu mi'atain, bisa mengalahkan yang 200. Turun dari 1:10 menjadi 1:2. Wa iyyakum minkum alfu yaghlibu alfaini. Seandainya ada 1000 orang, kata Allah SWT, dalam keadaan yang lemah sekalipun orang beriman itu bisa mengalahkan 2 orang, atau 1000 kali 2 adalah 2000. Alfaini. Biiznillah. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan mentang-mentang kita, saya sudah 1:2 nih. Pasti menang nih, karena ini paling minim. Atau 1:10 nih, maksimum. Ya, tidak seperti itu. Ada kata kuncinya, biiznillah. Di surah Al-Anfal ayat ke-66 itu, semuanya itu biiznillah. Wallahu ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah suka bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang yang sabar itu di medan perang adalah orang-orang yang dalam keadaan lemah sekalipun dia tetap berjuang. Jadi bukan karena lemah kemudian dia mundur. Nah, itu menarik ketika beliau mengangkat aspek-aspek ini. Jadi bagi yang soleh maka diletakkan di depan. Kenapa? Supaya bisa mengalahkan 20 orang maksimum. Sedangkan mereka-mereka yang sering maksiat atau lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala diletakkan di belakang. Ya, kenapa diletakkan di belakang? Ya, supaya tidak mengganggu
pencapaian-pencapaian yang lain, ya, supaya tidak mengganggu pencapaian pasukan yang bisa 1:20 tadi. Gitu. Saya bingung kembalikan ini. Ini paparan saya masih bisa dilihat atau sudah saya off? Tadi saya coba off. Bisa dilihat, Ustaz. Masih bisa dilihat ya? Ya. Jadi apa namanya? Saya nggak tahu malah kembalikan. Oh gini dia. Nah ini balik lagi saya. Cari-cari nih, maaf nih baru pertama kali, amatir masih. Jadi begitu. Jadi kondisinya adalah dalam keadaan bertakwa, dalam keadaan dalam ketaatan, menjauhi maksiat adalah 1:20 tadi ya. Ishruna sabiruna yaglibu mi'atain. Ya. 20 bisa mengalahkan 200 atau mi'atun yaglibu alfan, ya, 100 ngalahin 1000, itu 1:10. Tapi kata Allah SWT, kalau fikum dha'fa, ya, wa alima anna fikum dha'fan, kalau engkau dalam keadaan lemah, ya banyak melakukan kesalahan, kurang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, turun perbandingannya dari mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain, turun dari 100 bisa mengalahkan 200, 1:2. Turun tuh, dropnya jauh. Dari 1:10 jadi 1:2. Jadi kalau ditanya reasoningnya kenapa Mehmet melakukan, kenapa nggak dia perintahkan saja, dia punya kekuasaan kan, udah suruh aja semua orang perang. Kenapa dia harus turun ke ke barak-barak, turun ke tangsi militer atau ke markas-markasnya untuk melihat seberapa soleh pasukan itu. Ya. Masya Allah. Baik, kita kembali lagi ke slide ini. Nah, setelah ini masuk ke tahap berikutnya. Pembangunan, ini gambar benteng, ini gambar yang saya ambil sendiri, ini bukan dari internet. Ini foto gambar yang saya ambil langsung dari kapal. Dari kapal yang dipakai biasanya untuk mengangkut turis sepanjang Selat Bosphorus, tapi nggak sampai ujungnya, cuma separuh aja pulang. Nah, ketika kita sampai di depan benteng yang dikenal dengan Rumeli Hisar, ini benteng yang dibangun oleh Mehmet ya. Saya punya skemanya sebentar. Benteng Mehmet ini dibangun oleh Mehmet dalam waktu yang sangat pendek, 4 bulan kalau tidak salah. Sangat pendek karena dibandingkan dengan harusnya pembangunan sebesar ini itu butuh waktu paling tidak 2 tahun untuk membangunnya. Mana sih? Mana dulu? Nah, jangan nggak ada di fotonya. Sebentar. Itu saya pernah lihat di buku ini. Ya, intinya, sebagaimana pembahasan di sesi kedua, Mehmet memastikan bahwa benteng ini perlu karena untuk menyetop bantuan yang mungkin datang dari arah utara, dari arah Laut Hitam, dari arah Laut Hitam. Nah, ini dia. Sebentar, saya stop sharingnya dulu. Ini lihat di sini. Ini bentengnya. Skemanya yang bawah kanan tuh. Bawah kanan, jadi seperti itu. Ada yang memaksa-maksakan bentuknya kayak tulisan Muhammad. Ya, udah boleh-boleh aja, tapi bukan untuk itu. Memang konturnya ya, memang letaknya itu sedemikian rupa sehingga bisa menghentikan. Lihat di sebelah kiri tengah itu ada kapal ya, kapal hitam itu. Jadi fungsi benteng ini ya bukan untuk menjaga sekitarnya, tapi untuk memastikan tidak ada kapal yang bisa melintasi Selat Bosphorus ini sehingga bisa membantu pengepungan atau melemahkan pengepungan dengan cara memberi bantuan kepada yang terkepung. Jadi itu sebenarnya fokus utama benteng Rumeli Hisar. Nah, Rumeli Hisar ini di seberangnya ada yang namanya Anadolu Hisar. Nah, Anadolu Hisar itu benteng dibangun oleh kakeknya Mehmet. Ya, kakeknya Mehmet yang namanya Mehmet juga. Makanya Mehmet Ewel sama Mehmet Tani. Mehmet Ewel itu Mehmet Çelebi, Mehmet ke-1 namanya itu Çelebi. Kalau Mehmet kedua ini nanti gelarnya Fatih. Tapi saat ini dia belum punya gelar, dia belum ngapa-ngapain. Nah, ini seperti ini bentengnya. Jadi lebih kecil nih, kalah kompleks. Ini yang dibangun Mehmet, ini yang dibangun kakeknya. Saya sudah pernah kedua-duanya. Kalau yang sini jarang nih. Kalau yang ke sini saya lihat ada beberapa travel, beberapa program sejarah ke Istanbul yang berhenti di sini. Ada cuma lewat aja, ada yang benar-benar berhenti. Tapi kalau yang ke sini kayaknya belum ada. Kalau mau bareng nanti ya akhir 2020 atau awal 2021 kalau pada mau ikut
kita bisa sampai ke sini. Ini benteng yang dibangun oleh kakeknya Mehmet. Jadi intinya waktu itu, ini bukunya dari mana, ada yang nanya tadi bukunya apa nih? Bukunya Ottoman Fortification, tapi kebalik ya, nggak bisa ya, ada di mana nge-switch-nya itu. Kebaca atau kebalik nggak di sana? Benar Ustaz, Benar ya? bacanya Benar. Ottoman Fortification. Oke, berarti saya tadi sudah setting apa namanya mirror ya. Jadi walaupun di sini saya melihatnya kebalik, tapi di sana enggak ya. Ya. Ini bukunya bagus kalau mau dibeli menurut saya, untuk yang suka sejarah Turki Utsmani. Ini bukan buku kacangan ini, betul-betul sumber-sumbernya cukup panjang, sumber-sumber dan skematiknya juga berdasarkan sejarah, bukan dikarang-karang, profesional. Bukunya cukup banyak, ada sekitar 30-an buku yang dipakai untuk menyusun buku setipis 63 atau 64 halaman. Ottoman Fortifications ya. Cari kalau yang suka baca buku ini bagus. Jadi nggak cuman sekilas-sekilas. Baik, kita kembali lagi kepada share screen tadi. Mana tadi share screen? Oh, ini dia. Bukan, salah. Stop share. View PowerPoint. Nah, ini dia. Baik. Jadi project 4 bulan. Ya, project 4 bulan, cepat khas anak muda. Nggak tahu saya kenapa saya buat ini slide lama ini saya pasang, saya belum sempat edit ya. Karena memang terbatas waktunya. Kenapa? Karena benteng itu harus dibangun dengan cepat karena harus mendadak, karena diperkirakan oleh Mehmet itu ada datanya itu, diperkirakan apa namanya nih, kota Konstantinopel itu bisa bertahan kalau sekali dikepung dengan baik, itu bisa bertahan sekitar 1,5 bulan. Ya, 1,5 bulan, 1 sampai 1,5 bulan. Sehingga Mehmet perlu bergerak cepat dan dia menyediakan logistik khusus untuk menaklukkan atau membebaskan kota Konstantinopel ini membutuhkan logistik sebanyak 3 bulan. Untuk 3 bulan. Makanya serba cepat. Benteng juga dibangun cepat sehingga mendadak tidak sempat diserang oleh Bizantium. Bahkan cetak birunya itu sudah dibuat sedemikian rupa, jadi batu-batu sudah disiapkan di tempat lain dan dibawa ke sini untuk segera dipasang. Jadi makanya bisa cepat. Khas anak muda. Anak muda kan biasanya suka yang cepat-cepat, nggak suka yang lama-lama. Baik. Nah, ini saya lanjutkan aja dulu. Bahan bakunya dilelang kepada para komandan dan proyek ini tidak boleh terganggu. Sehingga waktu itu dialokasikan 6 kapal perang, 18 galiot, 16 kapal angkut untuk proyek ini saja. Padahal Turki Utsmani waktu itu menghadapi ancaman yang tidak sedikit di lautnya. Jadi mereka mengalokasikan cukup banyak ini untuk ini. Kemudian dimulainya bulan April 1452 ya, di bentang tersempit Bosforus. Kalau kita lihat sebentar. Nah, ini Bosforus. Ini ada Bosforus nih, bagus untuk peta Bosforus kalau menurut saya. Ini ada apa namanya di selatan. Nah ini katakanlah ini sepanjang Bosforus. Jadi ini Konstantinopel di sini nih, ini Konstantinopel ya. Ini ke arah utara ya. Jadi harusnya begini. Cuman kalau begini kan nggak enak ngelihatnya. Jadi ini sepanjang ini ke utara. Nah ini kalau kita lihat nih, nah ini ujungnya paling sebelah kiri nih, kan saya di sini. Ini apa namanya Laut Hitam ya, Black Sea. Ya. Nah kalau kita lihat sepanjang ini, kalau kita coba lihat ini, mana bagian yang paling sempit, cari yang paling sempit. Kalau bisa mencarinya, maka kita langsung ketemu apa yang disebut dengan Rumeli Hisar dan Anadolu Hisar. Nih posisinya sempat persis di sini. Nah, bolpen. Tempat paling tersempit nih, sini. Di sebelah sisi Asia. Maaf, kebalik. Ya, Asianya yang di bawah ya, karena kan utara selatan kayak gini ya. Nah, yang di atas yang Asia, maaf, yang di atas nih Asia. Kemudian yang di apa saya kebalik? Enggak.
saya kebalik nih. Kalau utara yang di sini berarti yang sebelah kanan saya atau sebelah kiri di situ digambar ini sisi Asia dan sebelah. Jadi dicari bentangan Konstantinopel itu benteng Anadolu Hisar dengan Rumeli Hisar dicari titik yang paling sempit ya di sini nih. Tempat yang paling sempit di sini. Sehingga apa? Meriam dari kedua benteng itu bisa ditembakkan secara berbarengan untuk kemudian menghentikan kapal-kapal yang mencoba menerobos. Jadi itu strategi dasarnya. Ya. Jadi bukan sekedar mau bikin benteng, tetapi juga ditempatkan di tempat yang paling strategis. Sehingga kapal kalau mau lewat situ harus masuk ke dalam jarak tembak baik dari Anadolu Hisar maupun Rumeli Hisar. Anadolu yang di sisi Asia, Anadolu atau Anatolia gampangnya, atau Rumeli, Rum negara orang-orang Romawi, yaitu kalau sekarang ini sisi Eropa atau Balkan. Jadi di tempat itulah dicegatnya. Nah ini abaikan foto saya, tutup aja. Nah ini posisinya ya dekat sih, nggak tahu. Cuma kalau naik kapal ya, ini saya kasih tipsnya. Kalau naik kapal, tidak ada kapal yang berhenti di sini kalau kapal pesiar. Jadi kalau naik kapal nggak bakal bisa turun, jadi harus mengalokasikan 2 kali waktu. Jadi kalau menurut saya strateginya kalau mau ke sana itu naik kapal yang berbayar, ferry ya, yang untuk orang umum. Jadi bukan yang eksklusif. Memang biasanya senangnya eksklusif, ya, jadi untuk kita sendiri. Tapi masalahnya memang enak sih, hanya kita saja di kapal itu kita yang atur. Tapi masalahnya kita tidak bisa berhenti. Nggak bisa turun ke ke Rumeli Hisar maupun Anadolu Hisar. Tapi kalau kita beli Istanbul Card itu kartu Istanbul yang bisa naik kapal, bisa naik bis, bisa naik kereta api, bisa naik underground subway dan sebagainya. Nah, itu setiap orang dikasih aja satu itu, jadi bisa ngetap masing-masing dan nanti kalau sudah selesai acara bisa jalan sendirilah ngelayap kemana-mana terserah, tinggal kalau kurang isi lagi aja, kan banyak di situ ATM atau khusus untuk mengisi kembali Istanbul Card. Jadi kalau menurut saya sebaiknya seperti itu. Jadi ada pelabuhan tidak jauh sebelum ini ya, ada pelabuhan namanya. Enggak perlulah namanya, ntar cari sendiri aja. 8 tuh, titiknya 8. Bebek. Bukan bebek Indonesia, bebek tuh bayi. Bebek ya. Jadi gampangnya gitu, kalau mau ke Rumeli Hisar naik kapal yang berhenti di Bebek. Nanti dari situ jalan sedikit lah, paling 100 meter. Indah kok, nggak capek. Cari musim yang nggak terlalu panas, tapi jalan. Nah, itu experience-nya lebih masuk. Jadi, apa yang saya ceritakan sekarang ini masuk, bisa ngerti lah. Oh ya Allah, sebesar ini dilakukan hanya dalam 4 bulan. Ya. Itu sampai, sejarawan Bizantium, ya, sejarawan Bizantium itu menulis bahwa benteng ini dikerjakan oleh para iblis, katanya. Iblis versinya dia gitu, iblis lah ya, versinya dia, kata dia, karena semalam tidak ada, besok malamnya sudah ada, saking cepatnya ya. 4 bulan itu ibaratnya overnight kalau bahasa figuratifnya, bahasa permisalannya. Jadi kata dia, sehari tidak ada, besoknya ada. Tidak mungkin tidak dibantu kecuali dibantu oleh demons, kata dia. Pasti dibantu sama para iblis. Karena kan ada perang opini juga kan. Orang-orang Bizantium mengatakan orang-orang Turki ini orang-orang dari Teraka, kata dia. Ya, seperti itu. Jadi ada perang opini seperti itu. Walaupun tidak semua sepakat dengan pendapat itu. Ya, jadi mereka punya julukan kedua benteng ini, Anadolu dengan Rumeli ini, disebut Boğaz Kışın. Boğaz Kışın itu pencekik leher. Jadi bayangkan tadi Selat Bosforus tadi kan. Selat Bosforus itu kecekeknya di mana? Ya di tempat yang paling sempit, makanya disebut Boğaz Kışın. Jadi kalau kita ngomong sama orang Turki, kadang-kadang dia nggak tahu mana Rumeli Hisar, nggak tahu. Rumeli Hisar nggak tahu, Anadolu Hisar nggak tahu. Tapi kalau bilang Boğaz Kışın, mungkin ada yang tahu. Atau sebaliknya, Allah alam. Ya seperti itu. Ya, resiko kalau kita jalan ya pastilah kita capek yang jelasnya. Tapi capek-capeknya belajar sambil jalan adalah enak. Jadi Rumeli Hisar dikenal sebagai Boğaz Kışın. 400 orang di bawah Firuz Bey. Virus bukan virus. Firuz Bey, yaitu ditempatkan di Rumeli Hisar. Jadi anak-anak muda yang terpilih yang diletakkan di sini, ya, karena mereka punya tugas nggak main-main, nggak boleh. Jadi mereka punya daftar
jadwal jaga, karena tidak boleh ada kapal yang lolos dari situ. Karena sempat diuji, sempat dicoba oleh sebuah kapal Venesia yang mencoba lewat di situ, tapi tidak mau berhenti untuk digeledah dan lain sebagainya. Mereka tidak taati itu, dan akhirnya mereka merasakan bahwa mereka ditembak gitu ya. Jadi benteng ini ini kan 1453 ini sudah mulai masuk masa di mana meriam-meriam sudah ditemukan, sudah ada mesiu. Jadi bentengnya tidak lagi menggunakan katapult gitu, tapi sudah menggunakan mesiu ya, sudah menggunakan mesiu. Dan uniknya adalah meriam-meriam itu ditembakannya persis di atas permukaan laut. Ya, sehingga pelurunya itu tidak terbenam, tidak masuk ke dalam air, tapi dia seperti melompat di atas air itu. Jadi mantul di atas air sehingga terkena efek dari ini gravitasi tadi, sehingga dia bisa menembak kapal itu persis di dekat waterline, garis batas air, sehingga kapal itu bisa tenggelam. Dan ini bukan isapan jempol, jadi ini Ustaz ngayal kali ya. Ini dibahas tuntas di dalam sebuah buku akademik tebal ya, berapa halaman? Hampir 300 halaman, ditulis oleh Gabor Agoston. Ini Guns for the Sultan. Jadi dia mengeluarkan data-data dari arsip-arsip Istanbul, kekuatan militer serta industri meriam yang ada di Turki Utsmani, sepanjang sejarah Turki Utsmani. Di sini dijelaskan meriam-meriam itu bukan kelas-kelas ecek-ecek gitu, bukan kelas-kelas rendah ya. Tapi meriam-meriam memang didesain, bahkan Mehmet sendiri itu seorang yang cukup jenius untuk meminta agar didesain sedemikian rupa meriam-meriam itu. Ya sebagaimana nanti kisah bagaimana ada seorang ahli meriam namanya Urbanus dari Hongaria yang kemudian menawarkan meriam. Tapi Mehmet mengiming-iminginya dengan bayar. Jadi ditanya, berapa harganya sekian? Kata Mehmet, mau nggak saya bayar 2 kali lebih besar? Bukan ditawar ke bawah, tapi ditawar ke atas. Kata dia, bagus sekali, baru kali ini saya ketemu konsumen yang mau bayar lebih mahal daripada yang ditawarkan. Tapi kata Mehmet, syaratnya satu. Ya. Jadi harus dibangun, meriam itu harus dibangun di galangan atau di industri yang ada di Edirne, yang ada di ibu kota Turki Utsmani waktu itu kan. Ibu kotanya belum di Istanbul ya. Pertama ibu kotanya di Bursa, kemudian setelah di zamannya Bayazid Ewel Yildirim ya, yang nyebrang ke sana, zamannya Murad sudah nyebrang, kemudian membangun ibu kota di Edirne ya, yang dulu disebut dengan Adrianopolis di zaman Romawi dulu. Nah, di situ jadi kata Mehmet, boleh saya mau bersedia bayar dalam jumlah yang besar itu, tetapi dibangunnya di sana. Nah, menurut Gabor Agoston tadi di buku ini tadi, ini sebuah advantage buat Turki. Karena apa? Mereka belum punya tradisi meriam yang bagus. Namun sejak Orban datang, kemudian membangun ya, istilahkannya foundry ya, tempat melebur, mencor meriam itu dibuat beberapa bagian, karena waktu itu teknik metalurginya belum secanggih sekarang. Jadi kalau dibuat satu piece bisa pecah dengan cepat. Jadi dibuat beberapa piece, dan untuk menyambungnya itu dibuat skru ya, di bawah ulir sebenarnya. Jadi meriam yang panjang itu dibagi jadi 3. Pertama mudah membawanya, kemudian daya tahannya kuat, dan kemudian gampang membawanya pergi. Jadi menurut Gabor Agoston itu suatu keunggulan bagi Turki. Karena apa? Transfer of technology dengan harga yang kelihatannya mahal tapi sebenarnya murah. Karena apa? Ketika Orban itu yang ahli meriam, membuat meriam ini ternyata mati ya, tewas dalam salah satu uji coba penembakan meriam, karena Mehmet minta dibuatkan yang besar, minta dibuatkan yang bisa menjangkau 700 sampai dengan 900 meter tembakannya itu. Ya. Jadi kata Mehmet, buat lagi yang lebih besar lagi, sampai bisa mencapai hampir 1 kilo tembakan itu di tahun 1453. Jadi dia bayar ya, namanya investasi untuk sebuah alat yang waktu itu disebut juga sebagai alat strategis ya. Meriam itu kan tidak semua negeri punya. Ya, itu merupakan satu keunggulan. Nah, Mehmet itu punya kemampuan yang cukup cerdas untuk kemudian melihat bahwa ini sebenarnya suatu advantage yang harus dipegang, harus dimiliki oleh Turki. Karena kalau tidak ya menyerbu benteng yang 3 lapis itu ya. Bentar. Punya nggak bukunya?
Nah, ini paduan yang bagus nih, buku yang pertama ini disebut dengan Walls of Constantinople. Nah, ini Walls of Constantinople. Nah, di sini kita lihat kan bentengnya itu 3 lapis. Ya, 3 lapis begitu. Nah, kelihatannya 3 lapis. Jadi ya nggak bisa nih pakai modal nekat. Loncat gitu, manjat, kemudian apa, nggak bisa. Ini harus didobrak dulu, baru kemudian bisa diserbu. Jadi ya wajar kalau kemudian Mehmet menaruh harapan yang tinggi, punya ekspektasi untuk persiapan ini. Jadi menurut saya dia seorang strategis juga, di samping dia seorang commander gitu ya, sebagai panglima juga punya pemikiran strategis. Biasanya kan diletakkan tuh di kepala staf atau komandan-komandan di level tertentu ya yang memikirkan ini gitu ya. Tapi Mehmet bisa melakukannya. Jadi seperti itu. Jadi bukan sembarangan ini urusan-urusan ini seperti ini ya. Di sini juga saya menarik bagi yang tadi saya sempat cari-cari, ada entry untuk Aceh di meriam yang dibuat itu ukuran berapa dan sebagainya. Wah, lengkap sekali ini bukunya. Yang suka meriam wajib baca bukunya Gabor Agoston ini ya. Orangnya cukup jujur, dia tidak dicampuri dengan kedengkian gitu ketika nulis itu. Ya kalau memang dianggapnya strategis, ditulis strategis. Dia dianggap keputusan yang menguntungkan, dikasih tahu. Tapi mana-mana kekeliruan seperti misalnya tidak segera mengadaptasi movable artillery ya, menjelang nanti abadnya Napoleon ya. Mehmet itu Turki Utsmani sudah ketinggalan. Ketika meriam-meriam mereka terlalu besar, mereka masih terobsesi dengan meriam-meriam besar era lampau, padahal di Eropa sudah menggunakan meriam-meriam taktis yang kecil-kecil ya. Seperti itu. Itu juga disebutkan sama dia. Ya plus minus bagus kalau mau dibaca. Jadi kita tahu plusnya, tahu minusnya. Nggak plus terus ya apa-apa pokoknya bagus terus, itu nggak benar juga. Atau nyinyir terus, itu juga nggak sehat ya. Jadi ya kita berada di tengah. Kalau memang bagus kita sebut bagus, kalau memang dia keliru kita sebut keliru. Nggak perlu kita menjadi fanboy gitu ya. Jadi seolah-olah semuanya pasti benar, enggak juga. Ya keliru-keliru ada. Sultan-sultan yang aneh-aneh juga ada, tetapi yang lurus juga banyak. Jadi jangan juga kita istilahnya orang Jawa, gebyah uyah, jangan dipukul rata. Itu jangan dipukul rata. Ya ambil satu persatu. Yang benar kita ambil, yang tidak baik ya kita jelaskan. Tidak perlu kita membela sesuatu yang batil, dan juga tidak perlu kita malu-malu untuk membela yang benar. Tadi sampai mana nih? Saya balikkan dulu ke slide ya supaya ingat. Nah, ini dia. Nah, Rumeli Hisar diperkuat 3 menara sesuai pemenang lelang. Ini ada sistem menarik juga di dalam pembangunan benteng ini. Karena setiap benteng ini, jadi Mehmet itu mendorong para elit dan pejabatnya untuk berinfak dan bersedekah. Walaupun sebenarnya kalau mau pakai kasnya sendiri bisa cukup. Namun dia ingin supaya orang-orang ini merasa punya saham di dalam Latuf Tahanan. Kan benar ya. Kita semua kan harus punya saham di dalam perjuangan ya, tentu saja ya. Apa itu di awal juz keempat itu ya, yang Allah Subhanahu wa taala lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ya. Lang tanalul birra, tidaklah disebut orang itu memiliki suatu kebaikan, suatu pengabdian kecuali atau sebelum atau sampai dia ya, lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai dia itu berinfak yang paling dia cintai. Itu quantity and quality. Jadi seseorang tidak bisa disebut pejuang kalau dia belum pernah berinfak sepeser pun untuk perjuangannya. Itu ibaratnya cuma nunggang aja. Ya kalau lagi ada duitnya kelihatan, lagi ada duitnya hilang. Yang namanya infak itu adalah suatu ciri khas orang-orang pejuang ya. Wabil khusus kaum muslimin yang mengerti bahwa harta itu dipergunakan untuk kebajikan dan kemudian menyelamatkan dia di akhir zaman ya. Menyelamatkan dia di akhirat maksudnya. Jadi yang menang lelang ya Chandari Halil Pasha, duitnya banyak ya, karena di kemudian hari diketahui dia dapat bayaran dia sebagai bangsawan dari tanah yang banyak di wilayah Turki, tapi dia juga dapat uang dari Bizantium karena ternyata selama ini dia menjadi tokoh antagonis ya, yang kalau hampir-hampir menang dia bilang udah kita tinggal aja, kita terima aja ini upetinya bayarannya, tebusannya. Kalau Zaganos Pasha, Saruja Pasha itu ya
orang-orang yang memang mukhlisina lahuddin. Mereka rela hartanya diambil atau diserahkan untuk perjuangan. Alhamdulillah. Nah, meriam menurut buku tadi, Gabor Agoston, Guns for the Sultan, ini terbitan Cambridge, ya standar Cambridge lah ya, walaupun kita tetap harus hati-hati dengan buku-buku terbitan Inggris nih. Tapi standar Cambridge oke. Pelurunya berbobot 204 sampai 272 kg. Kebayang nggak? 272 kg beratnya kayak apa? Itu kalau ditembakkan kapal, ya tenggelam tentu saja kan. Tes tembak dilakukan bulan November 1452. Mepet ya. Mei itu kan akhir Maret itu berangkat ya. April itu sudah di depan Konstantinopel, kemudian Mei baru kemudian jatuh. Pengepungannya sekitar 2 bulan. Nah, bayangkan dengan meriam sebesar itu, dengan bobot seperti itu, dulu saya tidak tahu tuh meriamnya, nggak kebayang lah, saya pikir meriam kecil lah. Ya, bobot ke 200 kg itu lumayan juga. Dan itu kemudian bisa menenggelamkan kapal tentu saja. Ngomong-ngomong jam berapa kita sekarang? Saya kok jadi 10.15 Ustaz. Kita tadi kan mulainya 10.30-an ya? 9.20. Atau 10. Oke, 9.20 maaf ya. Berarti kita sampai 10.30 ya sebelum tanya jawab ya? Boleh, Ustaz. Masih dikasih nggak 15 menit? Masih, insya Allah. Baik, insya Allah. Khawatirnya nggak dikasih ya. Kalau nggak dikasih kita... Kalau nggak dikasih ya jangan minta. Nggak dikasih. Masih, nah, ini dia nih. Baik, ini dia nih. Mengunci selat. Saya kasih judul. Kebaca nggak mengunci selat? Kebaca. Selat itu sebenarnya ya terjemahan bebas saya, Boğazköşen dulu ya, dengan kemampuan bahasa Turki yang minus itu. Sekarang juga masih minus. Ya intinya ini gambaran skematis. Kalau antum melihatnya, jadi antum hanya bisa melihat gambar ini kalau posisinya ada di Anadolu Hisar, di sisi Asia. Karena ini gambar ini menghadap ke sisi Eropa ini. Makanya kalau yang naik kapal cuma ngelihat sebagian saja, nggak akan melihat bisa seutuh ini. Jadi harus di sisi Asia. Makanya kalau suatu saat saya ke sana lagi, saya akan ajak nih ke tempat-tempat yang paling enak ngelihatnya dan saya jelasin lagi. Lebih enak jelasinnya di sana. Sambil makan kebab, sambil duduk gitu ya. Jadi beda lah dengan kalau kita sekarang. Antum menghayal dulu lah kalau sekarang. Ya, nanti kita bisa lihat, mudah-mudahan antum berkenan semuanya bisa berangkat ke sana kita insya Allah. Baik. Di sini kita kembali kepada surah Al-Anfal ayat ke-57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imma tathqafannahum fil harbi." Ya. Dan jika kalian menemui mereka atau menemui lawan kalian di dalam peperangan, fil harbi fasyarrid, maka cerai-beraikanlah. Fasyarrid bihim man khalfahum la'allahum yadzakkarun. Cerai-beraikanlah orang-orang ada di belakang kalian, di belakang mereka, di belakang. Jadi ada isyarat di situ menurut Dr. Ali Muhammad As-Salabi bahwa ketika berperang itu jangan terkecoh hanya dengan apa yang nampak, tapi harus juga melihat siapa yang di belakangnya. Ini ayatnya. Makanya belum baca sejarah juga harus baca beberapa buku. Karena banyak ibrah yang bisa kita dapatkan dari para alim ulama kita. Jadi saya ulangi lagi, fa imma tathqafannahum fil harbi. Kalau engkau berhadapan-hadapan dengan mereka di dalam medan perang, fasyarrid bihim. Kocar-kacirkanlah mereka, termasuk juga man khalfahum. Apa-apa yang ada di belakang mereka. Siapa yang berada di belakang Bizantium? Ada Venesia, ada Genoa, ada Pisa. Ini republik-republik di sekarang Italia, dulu belum ada Italia, zaman itu belum ada Italia. Adanya ya Republik Genoa, Pisa, Venesia, Lombard dan sebagainya. Banyak ya. Nah, mereka inilah yang ada di belakang. Mereka inilah yang berkepentingan Turki Utsmani itu gagal. Mereka inilah yang berada di belakang yang mendapatkan keuntungan kalau Konstantinopel itu bertahan. Karena mereka ini para pedagang. Jadi sebagaimana kalau kita baca teori modern sekarang, di semua peperangan di belakangnya ada pedagang. Di belakang perang itu semuanya ada pedagang. Pedagang senjata, ya apalagi banyak ya, pedagang obat. Ya. Jangan dipikir pharmaceutical companies itu tangannya bersih. Wah, ini ya bikin obat, nyehatin orang. Ya
nggak gitu-gitu banget gitu loh. Jadi mereka juga punya saham terhadap kerusakan-kerusakan ini. Karena apa? Kalau ada perang pasti ada kebutuhan akan obat-obatan. Jualan, ya, ada jualan-jualannya. Walaupun tidak semua tentu saja. Jadi menarik ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, "Fasyarrid bihim man khalfahum." Man khalfahum. Siapa yang ada di belakang. Siapa yang ada di belakang. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi Mehmet membangun dua benteng kan, satu benteng di Selat Bosforus, satu benteng lagi di Selat Dardanelles. Ya, kemarin kita sudah bahas pasangan-pasangan benteng itu. Untuk apa? Untuk mencegah supaya lawan-lawan yang ada di belakang Byzantium ini tidak bisa memberikan support. Bersama dia divide and conquer. Kalau bahasa kita tuh divide et impera. Jadi jangan kitanya yang divide, jangan kitanya yang dipecah belah. Ya. Jadi kita perlu tahu juga bahwa untuk memenangkan suatu pertarungan, apalagi pertarungan peradaban, itu perlu apa istilahnya, perlu pemikir-pemikir yang handal, bukan sekadar ngandalin otot, ya, tapi juga harus ditopang oleh orang-orang yang bisa memberikan suatu pemikiran yang lebih mendalam supaya serangan itu mengena. Apa kisahnya di sini? Meriam khusus Rumeli itu dibuat dalam waktu 2 bulan. Tes tembak 10 November. Ada kapal Venesia disuruh berhenti, tidak mau berhenti. Ya. Akhirnya kapal ditembak, tapi di luar jangkauan meriam. Wah, mereka merasa berhasil, lolos. Kemudian setelah dilakukan adjustment, sama seperti kalau kita punya meriam kan di adjust ya, di sudutnya, sudut tembaknya, kemudian mesiunya, dan kemudian bobot dari meriam. Ditunggu lagi ketika balik sekali waktu. Jadi setelah 10 November ada kesempatan kedua. Nah, orang-orang Venesia merasa, kemarin lolos, kali ini mungkin lolos lagi. Nah, tanggal 25 November, jadi selang 15 hari. Ya, itu berhasil ditenggelamkan. Ya, ini ditangkap bahwa mereka tenggelam, terus banyak orang-orang yang ditawan karena mereka itu ditolongi, ya, dibantu oleh orang-orang Turki supaya tidak tenggelam. Nah, salah satu di antaranya adalah Antonio Erizzo. Ya. Jadi kaget karena apa? Waktu lewat pertama kali nggak kena, lewat kedua kali ternyata kena. Kenapa bisa seperti itu? Ya, ternyata mereka mengganti proyektil, diganti dengan yang 450 kilo, bisa nembak 1 kilometer. Jadi punya berbagai meriam. Saya waktu ke Rumeli Hisar itu di bagian dalamnya, di halaman dalamnya kalau kita masuk itu banyak meriam berbagai jenis, ya, berbagai jenis, berbagai kaliber. Sayangnya nggak dikasih tutup, nggak dikasih atap. Jadi ya kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, kena salju, ya kena salju. Jadi sayang juga ya. Tapi saya lihat memang masih kokoh. Mudah-mudahan ada yang disimpan karena kalau ditaruh di luar semua sayang juga tuh. Ya, benteng sebagus itu. Oh, saya kayaknya skip ini. Bentar, saya cek dulu ke depan ya. Oh, loncat ini, maaf. Berarti kalau gitu saya stop share dulu. Ini saya kasih gambarannya. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, lihat nggak kapal di sebelah kiri? Nah, itu ilustrasi nih sebenarnya, ilustrasi. Dan kemudian kita lihat di airnya itu ada percikan-percikan air. Itu bukan 2 atau 3 tembakan, itu 1 tembakan, tapi pelurunya mantul. Sayang saya lupa nyiapin video sebentar ya. Kalau saya dikasih izin, saya tampilkan 1 video saja. Karena pernah dicoba oleh orang di bukan video zaman Fatih, nggak ada video, tapi ada seorang sejarawan yang kemudian mencoba mereka ulang apakah dengan teknologi yang kira-kira sama dengan zaman dahulu memang betul bisa nembak itu. Apakah itu isapan jempol atau benar-benar real? Sebentar saya cari videonya dulu. Top Sahu kalau nggak salah namanya. Syahud Top. Open file location. Sebentar, tolong tahan sedikit. Kalau bisa ditemukan, ini menarik sebenarnya. Betul Warna Fatih Mehmet. Ini dia kayaknya. Sebentar ya. Sabar. Windows Media Player.
Terus balik dulu ke Zoom. Saya share video. Nah, bisa ya share video ya? Bisa nggak share video? Kelihatan nggak ada video? Halo? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan ya? Baik. Saya full screen dulu. Geser. Maaf, ini sebenarnya aslinya dari History Channel. Tolong nanti coba dicari Norman atau Anovan minta bantu. Ini dari History Channel tapi di Turki kan. Jadi harusnya ini aslinya bahasa Inggris ya. Coba kita mundur dulu sedikit. Nah, ini meriam. Ini benteng. Ini kapalnya. Nah, jadi masalah itu adalah bisa nggak ini bukan di zaman Turki ya. Ini Perang Dunia Kedua dulu pernah ada bom yang dilepaskan dari kapal bomber dan kemudian meledak. Tapi sebelum meledak dia mantul-mantul dulu. Nah, dengan prinsip yang sama sebenarnya bisa dilakukan itu. Maka oleh dia dicoba dibuat meriam dengan spesifikasi seperti di zaman Mehmed ya tahun 1453. Maka dibuatlah meriam dengan ukuran-ukuran yang kira-kira bisa dijadikan dimasukkan peluru dan kemudian ditembakkan. Ini masih zaman dulu lah. Kemudian direkam dan kemudian di playback secara slow motion. Nah, coba kita lihat itu di highlight itu. Ketika meriam itu menembak ke air, jadi dengan kecepatan tertentu maka lihat aja deh. Perlu saya majukan sedikit. Nah, ini nih. Jadi ada momentum yang kemudian menyebabkan peluru tadi tidak tenggelam ketika kena air, kena permukaan air. Ya, jadi, nah kemudian kalau kita lihat ini, nah itu kalau dilihat, nah ini dibuat, kenapa pakai papan? Karena memang waktu itu kapal-kapal terbuat dari kayu. Ya. Nah ini kalau kita lihat tadi tembus ya, dengan tembus yang cukup sempurna. Nah bisa dibayangkan kalau itu ditembakkan ke kapal dan kemudian kena di bagian yang dekat dengan batas air, maka otomatis kapal itu bisa tenggelam. Nah, selebihnya cuma film, saya nggak mau habis-habisan di situ. Baik, kebayang ya maksudnya ya, mudah-mudahan kebayang maksudnya. Jadi peluru itu kemudian ditembakkan dan mantul di atas air sampai mengenai kapal. Ketika kena kapal ya persis di bawah persis di atas permukaan kapal sedikit, permukaan air sedikit. Ketika dia tembus maka air itu akan masuk ke dalam dan kapal itu tenggelam. Jadi sangat efektif daripada ditembak dari atas melalui satu lengkung ya, suatu trajektori ya. Ini kan kemungkinan kenanya akan kecil dibandingkan dengan ditembakkan dari arah horizontal daripada melengkung seperti itu. Kira-kira gambarnya seperti itu. Dan ketika saya sampai di Rumeli Hisar itu juga saya cari, memang sudah banyak yang ketutup, ada beberapa yang sudah tertutup karena kan teruruk kemudian ya ya modernisasi lah jalan. Zaman dulu kan tidak ada jalannya seperti itu. Nah, jadi meriam-meriam itu, lubang-lubang meriam yang disebut dengan embrasures itu sudah banyak yang ketutup. Jadi ya untuk menceritakannya perlu dikasih lihat video ini dulu supaya bisa membayangkannya di sana. Ya kalau tidak ya tadi ini kalau penggambaran secara grafis ya seperti ini gambar. Jadi kapal itu ditembak dan meriamnya bukan cuma satu. Yang saya hitung itu ada 12 embrasure itu di dalam skematiknya itu ada 12. Jadi kalau 12 yang ditembak bersamaan, span-nya itu kira-kira mungkin 50-an meter antara meriam paling kanan dengan meriam paling kiri itu, maka kalau ditembak berbarengan itu otomatis kapal yang lewat di range tersebut satu minimum kena. Kalau lebih dari satu, maka otomatis kapal itu lebih cepat lagi tenggelamnya. Ya. Seperti itu. Jadi efektif sekali peletakan
meriam itu di tempat yang sudah ditentukan. Nah, ini sebagai penutup karena waktu kita sudah 10.30. Berarti berhenti di sini aja ya. Supaya nanti ada waktu untuk tanya jawab. Mohon maaf. Baik, saya serahkan ke Pak Novan atau Pak Norman untuk melanjutkan bagaimana ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Afan. Tepat 10.30 Ustaz ini. Baik, Afan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian presentasi atau materi yang disampaikan oleh Ustadz. Dikiranya ada pertanyaan, dipersilakan. Bisa langsung atau diketik di chat juga bisa. Sambil nunggu ada yang jawab. Ada yang jawab, ada yang nanya. Ini yang tadi Bosphorus itu kalau lagi di Istanbul cari yang top 10 Istanbul. Jadi dia semacam buklet ya. Ada 10 kayak beginian nih. Ini Bosphorus yang saya paling suka karena menurut saya dari berbagai buku yang paling bagus menjelaskan tentang Bosphorus itu, selat itu tuh ini. Jadi visualisasinya bagus, gambarnya bagus. Juga kalau kita bisa beli itu ada misalnya nih Byzantine Istanbul. Jadi Istanbul di masa itu ya, di masa Bizantium seperti ini. Tuh. Ya. Dia satu bagian ini satu lipat nih, depan belakang lengkap ya. Pak Ustadz mau tanya boleh? Assalamualaikum. Oh iya, ada boleh. Salam, silakan Pak. Ya langsung aja Pak, silakan. Ya Pak, saya mau tanya Pak, itu kalau di Istanbul itu ada semacam mercusuar atau menara tinggi sekali ya, yang di dekat Golden Horn itu yang bikin Sultan siapa ya? Dan kemudian fungsinya apa? Ngawasin kapal juga atau seperti apa? Paham saya, itu Galata itu. Kalau di Galata. Ya Galata. Kalau sekarang namanya Pera atau Galata ya sama aja. Ini posisinya kalau kita bisa lihat ini kota ya, ini posisinya di sini nih, pojok sini. Iya, betul. Ya. Ini yang bangun itu jadi begini ceritanya sebelum saya jelaskan. Jadi Bizantium ini kan sebenarnya secara pertahanan paling kuat itu di West Wall ya, Western Wall ya, dinding yang dibangun oleh Theodosius itu yang di barat ya. Paling berat, paling kuat itu. Yang kedua yang di laut, benteng laut ini. Karena memang untuk menyerang dari laut itu agak berat ini. Karena di sini di samping banyak karang zaman dahulu belum ada Kennedy Chadesi itu belum ada, jalan John F Kennedy itu belum ada. Jadi begitu dinding laut langsung dinding langsung laut. Jadi nggak bisa. Tapi yang paling lemah itu sebenarnya di sini, ya di Golden Horn ini. Makanya mereka tahu itu, ini titik paling lemah mereka. Karena di sinilah kapal-kapal, jadi kapal-kapal Bizantium, ya terutama kapal-kapal dagang itu, mereka berlabuhnya di sini. Apa yang melindungi mereka ini, yaitu dibuatnya yang disebut dengan chain ini nih, kalau bisa kelihatan itu kayak rantai itu ya, nih kalau bisa dilihat nih, rantai yang membentang dari ujung Konstantinopel zaman dahulu sampai ke Galata. Nah, dan rantai ini bisa naik turun itu dikomandir, diatur oleh orang-orang di Galata. Nah, karena yang mengatur di Galata maka perlu perbentengan untuk melindungi orang-orang di Galata ini. Maka dibuatlah benteng dan salah satu menaranya itu menara Galata tadi itu dibangun oleh orang-orang Genoa. Jadi yang dapat konsensi ya. Jadi kaisar-kaisar Konstantinopel itu memberikan hak untuk bermukim di sini kepada orang-orang Genoa dengan syarat mereka mempertahankan dirinya sendiri, tidak menghabiskan kas negara, kas kekaisaran, tapi dapat satu tugas lagi yaitu memastikan tidak ada kapal lawan pada saat perang yang bisa melintasi ini. Sebentar saya coba upload dari presentasi saya itu, kalau tidak salah ada ininya tuh. Jadi yang bangun orang Genoa ya, bukan orang Genoa, bukan orang Turki, bukan. Bukan orang Turki ya, karena bukan. Itunya beda, model menaranya beda memang. Ya. Ya. Sebentar, ada di sini nih, sebentar. Nih kayak gini nih, ilustrasi. Ya. Kalau mau ngelihat seperti apa yang aslinya, ini ada di 3 tempat, ada di Museum Angkatan Laut yang di dekat
kuburannya Khairuddin Barbarossa. Saya sudah lihat di situ. Terus ada satu lagi di Harbiye, di museum militer yang di dekat Taksim, itu ada juga. Di rantainya seperti ini nih, kebayang ya kelihatannya. Ya. Rantainya seperti ini. Jadi bisa diulur, bisa ditarik. Jadi memang ini menara itu juga fungsinya di samping tentu saja untuk pemantauan, juga pertahanan. Karena apa? Kalau Genoa jatuh, kalau Galata jatuh, Pera dulu istilahnya mereka itu. Kalau Pera jatuh, kalau benteng itu jatuh, menara itu jatuh, maka benteng itu jatuh. Kalau benteng itu jatuh, maka sistem sistem angkatnya rantai ini pun akan jatuh. Kalau jatuh ya sudah, satu kota itu jatuh sebenarnya. Makanya kebijakan nanti belum kita bahas memang, mungkin di sesi keempat. Makanya kemudian Mehmet mendekati secara rahasia orang-orang Genoa, ya, jadi memberikan proposal, memberikan tawaran kepada mereka. Kalau mereka netral saja, maka nanti kalau Turki sudah menguasai Konstantinopel ini, mereka akan tetap menjadi mitra dagang. Makanya sebenarnya Galata itu sampai dengan detik terakhir tidak berperang sebenarnya, statusnya tidak berperang dengan Turki. Tapi kenapa orang-orang Genoa banyak yang berperang di sisi Konstantinopel? Itu inisiatif individu mereka. Tapi secara diplomasi sudah ada kesepakatan antara Turki Utsmani dengan Genoa untuk tidak saling serang. Makanya benteng itu bertahan dan tidak rusak. Jadi diplomasi jatuhnya itu. Ya. Baik. Terima kasih. Ada satu lagi pertanyaan, boleh, Ustadz? Boleh, silakan. Boleh, Pak. Ya, dulu juga saya belajar ya, juga pernah saya lihat juga pernah saya lihat juga di museum di sana ya. Itu Sultan Mehmet waktu nyerang itu nyeret kapal itu dari mana ke mana itu? Di Tanjung. Oh iya. Itu nyeret kapalnya itu yang titik yang dari itu kan gunung-gunung semua tuh. Nih saya gambarin aja. Iya, itu kan gunung semua gitu. Di belakang gunungnya. Nah, di belakang gunungnya. Ya, di belakang gunungnya. Jadi kan, tapi ini sebenarnya kalau nggak sesi keempat, sesi kelima bahkan. Tapi nggak apa-apa lah saya kasih karena sudah baca juga kan ya. Jadi karena beberapa kali juga sana ya. Ya, beberapa kali sudah mencoba menerobos ini tapi tidak berhasil dengan segala macam cara, maka kemudian kapal itu dinaikkan. Nah, dinaikannya itu kalau sekarang posisinya itu di sebentar dulu. Daerahnya itu di dekat saya lagi ingin ingat dulu namanya. Kalau turunnya di Kasim Pasha. Jadi kalau di sini posisinya dari belakang bukit yang di dekat dengan Pera itu diangkut, dulu nama pelabuhannya di Plokionion dulu di sini. Nah, kalau sekarang itu lagi mengingat-ingat nama Turkinya. Itu diangkat sedemikian rupa kalau dekat stadionnya Besiktas. Galatasaray. Iya, naik. Ya, naik sampai kemudian muter turunnya di kampungnya Erdogan waktu dia masih baru mulai pertama kali mau jadi wali kota. Itu dia kan wakil DPR-nya itu di zona namanya Kasim Pasha, tempat yang minus banget dulu, daerah-daerah yang kumuh lah di dekat di sini. Jadi muternya itu kalau saya hitung dari pelabuhan itu, walaupun ya tentu meleset sedikit ya pastinya karena nggak persis sama kan, sudah terjadi erosi segala macam itu, kurang lebih sekitar 1,5 atau maksimum 2 kilometer saja nariknya. Dan yang betul-betul nariknya itu kan naik aja kan, pas naik. Kalau turunnya itu sudah gravitasi semua itu. Karena akhirnya juga setelah Futuh kan di daerah sini dijadikan galangan kapal, ya, jadikan tersane jadi galangan kapal lah di sini. Pak Ansat. Ya. Kalau nggak salah daerah yang untuk penaikan kapal itu namanya Taksim Square bukan? Oh enggak, Taksim itu di atas. Enggak lewat Taksim, kejauhan kalau muternya ke Taksim. Lewat Taksim, ya. Enggak lewat Taksim. Itu di Golden Horn Taksim. Di Golden Horn. Ya. Betul. Saya sempat hiking dulu karena benar-benar kepengen meresapi lah gitu ya. Betul-betul saya jalan kaki dari bawah itu sampai ke atas, ya udah kehabisan napas itu di atas itu. Kemudian turunnya juga pelan-pelan sampai betul-betul ke dekat museum pribadi keluarga Koch ya. Itu ada museum pribadi mereka di situ di Kasim Pasha. Turun sana udah capek habis ya. Itu saya paksakan dalam sekitar 3 jam lah.
dalam 3 jam ya. Nggak ada orang ikut, saya cuma sendirian aja karena kalau ngajak jamaah di situ takut pingsan. Biasanya seperti itu. Tapi kalau mau bisa saya tunjukkan kira-kira jalan yang paling ini ya, yang paling masuk akal lah. Ada di buku, ya. Pernah baca buku ini nggak? Tapi bukunya David Nicoli ya. Akurasi datanya menurut saya paling bagus. Itu ada rutenya dia. Sebentar. Ada rutenya. Walaupun saya tidak sepakat 100% ya, tapi kalau dari penggambaran dia ini cukup akurat. Di Plokionion Harbor, kemudian naik ke sini nih. Taksim di belakang sini kalau sekarang. Jadi nggak persis ke Taksim, kejauhan kalau ke Taksim, bisa 4 kilo. Keburu habis waktu kan pada maghrib sampai dengan subuh aja itu 72 kapal itu diangkat, kemudian diturunkan di Kasim Pasha di sini. Ya, Golden Horn memang daerah turunnya. Tapi pelabuhan di sekitar sini nih Kasim Pasha namanya sekarang. Kalau dulu nggak ada apa-apa, nih hutan belantara jadi di cut down, memang hutan yang dipotong, kemudian kayu-kayunya dipakai untuk planknya itu, untuk supaya bisa naik. Dulu nggak ada orang tinggal di sini, yang orang hanya tinggal di Galata. Kenapa Galata ini nggak ngelihat ke sana? Ada 2 faktor. Pertama, dihalangi bukit, ya sampai sekarang bukit itu nggak, kalau saya coba lihat pakai garis gitu, pakai alat ukur gitu ya, memang nggak akan kelihatan itu apapun aktivitas di belakang bukit. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada perjanjian diplomasi, ya, ada perjanjian diplomasi dengan Mehmet. Tapi Mehmet juga tidak dengan begitu saja percaya ya. Beliau menyiapkan serombongan pasukan just in case Pera ini berkhianat, maka disiapkan. Begitu. Kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Sekarang mungkin satu pertanyaan lagi jika masih ada yang ingin bertanya. Boleh. 4 menit lagi 10.45. Silakan. Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Oh. Halo? Ada? Ya, sepertinya sudah cukup jelas ya insya Allah, dan memang kajian sekarang ini yang barusan kita dengarkan sangat menarik sekali. Tanya boleh Pak? Oh boleh, masih bisa Pak. Satu lagi Pak. Silakan Pak Bagus. Oh, Masya Allah. Oh ya. Dari Lampung nih Ustaz. Dari mana? Dari Lampung Ustaz. Masya Allah, jauh sekali. Ya, silakan Pak Bagus bertanya Pak Bagus. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya amati sebetulnya model pertahanan negara atau militer di Indonesia itu sebagian dulu sudah menganut apa yang dicontohkan oleh Kesultanan Turki, terutama Keraton Jakarta Hadiningrat. Pada waktu itu Pangeran Diponegoro juga menerapkan pola-pola militer yang mirip-mirip dengan Turki Utsmani. Kemudian bisa bertahan sedemikian lama untuk Perang Jawa 5 tahun karena dia menerapkan seperti apa yang diterapkan di Turki, terutama konsistensi pasukan, kemudian bagaimana melakukan koordinasi dengan bupati-bupati seluruh Jawa dan sebagainya. Nah ini kenapa kemudian dengan cara yang begitu sederhana sebetulnya ya, seperti juga orang-orang kafir yang lain itu melakukan penipuan perundingan di Magelang ya kan, pada Idul Fitri tahun 1830 itu akhirnya Diponegoro menyerah, padahal benteng-benteng yang didirikan di daerah Yogyakarta, kemudian sampai ke Banyumas, sampai ke Pegunungan Selatan, semuanya itu susah untuk ditembus oleh Belanda, pasukan De Kok gitu ya. Ya. Ini menurut Pak Ustadz bagaimana ini pertahanan yang sedemikian ini bisa bobol itu karena rusaknya konsistensi dari pasukan, ataukah kelihayan Belanda di dalam meruntuhkan semangat dari rakyat
di sekeliling yang kemudian seakan-akan mengkhianati Pangeran Diponegoro. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang mulai banyak nih yang mengaitkan dengan apa namanya peperangan Diponegoro 1825, 1830, kemudian mengaitkan dengan sistem apa namanya sistem kemiliteran yang diterapkan oleh beliau, banyak mengadopsi dari apa namanya sistem peperangan Turki Utsmani, bahkan sampai ada yang mengatakan ya ada bantuan, ada pasukan Janisari dan seterusnya, bahkan menggunakan terminologi Bulkio, Turkio dan sebagainya, sampai kemudian nama-nama seperti Basha gitu digunakan. Jadi seperti copy paste semuanya. Cuma satu hal yang tidak bisa seandainya memang itu benar, seandainya memang ada kan ada manuskrip, kemudian ada catatan-catatan sejarah. Seandainya memang ada adaptasi seperti itu, satu hal yang tidak bisa dikopi dari Turki itu adalah memang bahwa mereka menghadapi peta perang, medan perang yang berbeda dengan kita. Jadi nggak bisa ilmu perang itu nggak bisa suatu pendekatan dipakai begitu saja tanpa mengindahkan masalah geografis, letak gitu dan sebagainya. Jadi Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian Jawa Timur, nggak sampai Jawa Barat sih ya, tapi katakanlah sudah perbatasan lah, katakanlah seperti itu teater perangnya Diponegoro. Ya. Sedangkan Mehmed, atau misalnya kita ambil dalam penaklukan Konstantinopel, pembebasan Konstantinopel ini skalanya lebih besar dia, dan kemudian dia punya sistem logistik yang juga rapi, ya. Dan punya titik balik atau titik mundur yang memang terukur. Jadi Mehmed juga melihat kegagalan yang dilakukan oleh pendahulunya, sehingga dia belajar dari kekeliruan atau kesalahan hitung ya, atau logistical purpose itu ya, syarat-syarat ya, syarat-syarat misalnya dia membangun 300 kapal untuk sekedar untuk menaklukkan satu kota ya, yang dahulu dianggap tidak penting oleh ayahnya tidak mengerahkan angkatan laut secara ekstensif, tapi dia melakukan itu. Jadi tetap harus ada adaptasi. Jadi kalaupun menggunakan sistem Turki ya, atau cara berperang Turki, juga tetap Pangeran Diponegoro punya punya prinsip perangnya sendiri gitu ya. Punya tradisi perangnya sendiri yang diwarisi mungkin dari Sultan Agung, bahkan kalau misalnya bicara tentang tradisi perang Jawa. Ya kan, karena Kesultanan Mataram kan pernah mengepung Batavia kan, 1628, 1629 itu 2 kali, walaupun ya belum sukses sebagaimana yang diharapkan, tapi sudah cukup membuat kabut juga VOC ini gitu ya. Nah itu juga kan berarti nggak bisa kita ambil begitu saja, harus ada adaptasi, harus ada penyesuaian, juga tradisi kan. Orang Indonesia berperang ini kan ada mitos-mitosnya juga gitu ya. Di Turki juga ada mitos, ada Kızıl Elma, ada macam-macam. Mereka juga punya faktor-faktor yang ya tidak seluruhnya Islami juga gitu. Ada faktor-faktor ya masa-masa lampau, sebagaimana di dalam perang di Jawa juga kan ada nilai-nilai mistik juga yang masuk. Tidak semuanya bersih tauhid semua, ada juga titik-titik. Jadi ya kita harus maklum, karena memang kondisi tidak juga memungkinkan dan juga tidak harus semuanya itu putih-putih kasarnya begitu ya. Jadi saya apresiatif terhadap hal tersebut. Saya juga termasuk cari-cari suka juga mengumpulkan bahan-bahan untuk itu, termasuk yang paling baru itu yang relasi dan korespondensi berdasarkan dokumen Turki Utsmani antara Turki Utsmani dengan Indonesia. Ada bukunya dekat sini karena memang saya senang baca-baca ini. Itu manuskrip dari Turki yang berbicara tentang hubungan dengan Indonesia ya. Jadi ya arsip tuh ya kita bacanya juga pegel gitu satu-satu gitu kan. Tapi ya saya lakukan bukan pekerjaan utama saya, tetapi saya nikmati saja saya baca. Dan mudah-mudahan suatu saat ketemu. Sebenarnya sudah, kalau saya itu favorit buku sejarah ya, bukan yang fiksi ya. Buku sejarah itu yang ditulis oleh sudah meninggal dunia beliau ini, kolonel ya. Kolonel Jamhari ya. Ada bukunya itu tentang strategi benteng Belanda menghadapi Diponegoro. Itu menurut saya
Pertama, beliau seorang sejarawan. Kedua, dia seorang militer. Kedua, dia juga tidak hanya menggunakan sumber-sumber sejarah Jawa, tapi juga menggunakan sumber-sumber sejarah dari Belanda dan Prancis waktu itu paling banyak, gitu ya. Nanti saya carikan bukunya ada di sebelah di belakang ini. Saleh Jamhari, almarhum beliau sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Nah itu Saleh Jamhari itu menurut saya itu menguraikan secara baik, termasuk menguraikan sistem peperangan yang dianut oleh beliau dan kemudian efeknya dan sebagainya. Menurut saya paling adil ya, nggak kayak Peter Carey lah gitu. Kalau Peter Carey itu ya kan sudah baca ya, Peter Carey yang kuasa ramalan itu kan. Saya hanya ambil buku ketiganya aja karena buku ketiganya itu padat dengan data. Tapi interpretasi bab 1 bab 2 saya tinggal karena ya Peter Carey ini kan punya misi juga, dia bertahun-tahun menggeluti sejarah Diponegoro karena di bab 2 itu dia bicara tentang mistik, bahwa Diponegoro ini menyatu dengan Nyi Roro Kidul. Ya memang ada itu, tetapi bukan tema sentral gitu loh. Jadi Pangeran Diponegoro ini jadi turun derajatnya di mata Carey kalau menurut saya dengan tulisan dia. Makanya saya tidak terlalu ngefans gitu dengan Peter Carey, walaupun saya mengapresiasi kegigihannya mengolah data, menurut saya begitu. Jadi kita tetap harus hati-hati dengan beliau ini. Jadi menurut saya ya mungkin setelah kita bereskan satu pembahasan ini bisa kita masuk juga ke sana, termasuk tesis tentang yang masih tanda tanya menurut Dr. Jamhari ini, Dr. Saleh Jamhari, itu adalah apa benar Turki pernah mengirimkan bantuan lewat pantai selatan? Itu yang masih tanda tanya. Saya sudah baca ke sana kemari. Kalau Peter Carey langsung coret, tidak ada itu Turki mendarat di pantai selatan. Ya. Tapi karena memang tidak konklusif, akhirnya jadi mitos. Saya paling tidak suka kalau jadi mitos. Kalau jadi mitos itu susah mengurai sejarahnya. Bukan saya tidak mengapresiasi tradisi melambungkan sesuatu gitu ya. Tetapi menurut saya kadang-kadang kalau sudah dicampur dengan mitos itu jadi berat kita. Ya. Ya jadi susah untuk memilahnya mana yang real, mana yang baca kayak Serat Centini itu kan banyak hikmahnya, tapi banyak juga tumpuk menumpuk gitu kan. Nah, kita harus milah ya mungkin dari 10 halaman cuma selembar yang istilahnya mohon maaf nih dengan segala nun sewu dengan segala hormat saya tuh mungkin cuma selembar yang bernilai sejarah. Selebihnya mengandung hikmah tapi agak susah dibuktikan secara historis. Nah, itu yang kita hadapi sekarang ini. Ya, jadi kadang-kadang teman suka salah prasangka dengan saya. Wah, Ustaz Agung gini gitu ya. Sebenarnya saya bukan menolak, tapi saya mengatakan ya kita harus tetap adil walaupun kita cinta dan sayang kepada ya siapa yang tidak sayang dan siapa yang tidak cinta dengan Pangeran Diponegoro. Menyebut namanya saja kadang saya itu masih merinding sampai sekarang gitu kan. Nah, itu tapi saya suka tidak apresiasi dengan orang-orang yang nambah-nambahin gitu. Nambah-nambahin, ngurang-ngurangin sama saya nggak terlalu yang tengah-tengah aja. Jadi kita respect kepada beliau itu sebagai ya pahlawan nasional, ya tokoh agama, termasuk figur di Keraton Jawa yang mungkin paling bersih waktu itu. Tidak bersih 100%, tapi yang paling bersih di antara pejabat-pejabat lain yang ya tahulah nggak perlu kita sebut Danurejo kan main perempuan gitu terus bahkan menyuplai perempuan untuk residen Belanda di Jawa di Jogja gitu kan ya itulah. Tapi dibandingkan dengan semua itu ya beliau ini luar biasa. Jadi ya kita terima apa adanya. Jadi mungkin saya tidak nyiapin gitu untuk dikaitkan dengan Diponegoro tanpa mengurangi rasa hormat karena nanti mungkin kita carikan sesi khusus untuk bahas itu supaya saya punya waktu untuk nyiapin bahan gitu ya. Jadi mohon maaf kalau muter-muter bulat itu jawabannya mungkin tidak menjawab pertanyaan, mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Bagus atas pertanyaannya dan jawabannya dari Pak Ustadz. Demikianlah karena waktu sudah mendekati jam 11, 1,5 jam kebersamaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya mudah-mudahan kita berharap mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz sekali lagi terima kasih. Para peserta mohon maaf sekali lagi karena tadi ada keterlambatan karena masalah teknis.
Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu lagi di sesi yang keempat, di sesi yang terakhir insya Allah. Mari kita sama-sama tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Semoga Allah astaghfiruka wa mengampuni kita semua. Saya akhiri sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Kapan? Ustaz. Terus Saya izin.